Ternyata nggak ada guys. Kayaknya si bazarnya udah ganti deh. Yang pertama kita harus highlight adalah, nah tapi dari semua warna, kalau menurut gue yang pasti bakal laku itu pasti scam. Gabut bet dah. Gabut bet, rest day. Waktu itu bukannya pernah ke toko KW di Semarang ya? Ada sih waktu itu. Sana aja mau nggak? Sekalian jalan-jalan daripada gabut di sini kan. Aduh, males Tapi yaudah lah yuk. Kita cari sekalian di mall-mall, barangkali ada yang jual sepatu KW lagi. Mudah-mudahan ada dan kita sidak bareng-bareng. Oke? Let's go. Kita sekalian jalan-jalan ke Semarang lah. Bosan. Duduk dulu lah guys. Kalau kemarin waktu gua main kesini tuh ada di sini boothnya nih. Jadi bentuknya tuh kayak bazar di daerah sini nih. Cukup gede kalau waktu itu teh. Tapi sekarang nggak ada nih. Lagi digantikan dengan mobil-mobil EV. Nggak tahu nih. Kita coba cari di mana lagi ya. Kayaknya antriumnya lobbynya cuma ini doang deh. Kita cari lagi lah. Barangkali ada. Kita coba keliling dulu. Ini gua coba main ke Paragon Mall lagi dan ternyata di bawah tuh udah nggak ada bazarnya. Bazarnya udah beda aja. Apakah setelah kita datangi langsung tutup? Tidak tahu juga. Ternyata nggak ada guys. Kayaknya si bazarnya udah ganti deh. Emang nggak boleh ya main ini lagi ya? Emang nggak boleh ya, pengen main tapi uangnya tinggal sedikit. Oke, kita coba cari ke mall lain aja deh. Barangkali ada bazar yang lebih mengerikan. Mudah-mudahan ada ya. Oke, kita udah ada di tiket masuk Lawang Sewu. Ini kita lagi nunggu pemberhentian berikutnya menuju kota Harry Potter. Cier lah. Ini di Lawang Sewu. Lawang Sewu itu pada masa penjajahan Belanda itu dipakai buat jadi kantor pusat kereta api yang ada di Indonesia. Tapi pada masa penjajahan Jepang itu dirubah fungsi sama penjajah Jepangnya. Di Lawang Sewu ini emang terkenalnya sama lorong yang di bawah tanah itu loh. Yang waktu dulu tuh sempat ada acara TV yaitu Dunia Lain atau apa gitu yang sempat ngeliatin bagian bawahnya dari lorong yang ada di Lawang Sewu. Nah, disitulah tempat dimana penjajah Jepang itu mengurung para pribumi di Indonesia dengan beberapa tipe hukuman gitu. Yang gua tahu itu ada 2 tipe, yaitu penjara jongkok dan juga ada penjara berdiri. Nah, penjara jongkok itu ngeri banget. Orang-orang yang dihukum di sana itu bakal dipenjara dengan dipenuhi air dan cuma menyisakan lehernya doang yang nggak kena air. Terus di atasnya ini ditutup pakai jeruji besi. Sedangkan di penjara berdiri itu ruangannya itu cuma sekitar 1 kali 1 meter. Dimasukin 7-8 orang, disuruh berdiri di sana berhari-hari sampai akhirnya beberapa ada yang meninggal yang akhirnya dibuang di sungai di belakang Lawang Sewu ini. Makanya si Lawang Sewu ini jadi tempat paling angker nomor 2 di Asia menurut Nat Geo. Gila loh, nomor 2 loh di Asia. Gokil, ngeri sih. Kita coba keliling lagi lah ya. Ini yang dimaksud dengan si lorong bawah tanahnya tuh ini guys. Tapi nggak tahu apakah pintu masuknya beneran ke sini atau enggak. Hawanya dingin.
karena emang lorongnya nggak pernah kena udara, terus ada air yang mengalir, terus kan panjang juga dan di bawah tanah itu sudah pasti dingin. Makanya pada masa penjajahan Belanda ini dipakai buat pendingin alami gitu untuk si bangunan ini. Tapi si Jepang dipakai buat penjara bawah tanah. Ngeri-ngeri sedap. Akhirnya nemu juga nih lorong bawah tanahnya, cuman kita nggak boleh ke bawah nih karena emang nggak ada tangganya. Nggak tahu, kayaknya ada pintu lain atau gimana. Ngeri bre, sumpah bre, gelap banget. Kebayang sih orang-orang yang disiksa di penjara di bawah sana, orang Jepang. Anjir. Nah tadi gue udah ke Lawang Sewu dan udah lihat ternyata ya emang rada horor ya hawa-hawanya ya. Maksudnya kayak mistisnya itu ada. Cuman karena ini siang hari, walaupun tadi tuh nggak terlalu banyak orang, tapi masih tidak terlalu mistis kalau menurut gue ya. Kayaknya emang harus kesini tuh rada sore deh, sekitar jam 5 atau jam 6 gitu. Terus ternyata fakta menarik di Lawang Sewu itu sebenarnya pintunya nggak 1000, yang pintunya banyak aja dan jendelanya juga dihitung pintu masalahnya. Gitu guys. Terus kita juga tadi nemu akhirnya si lorong bawah tanahnya juga. Ternyata banyak air dan kita sekarang bakal coba buat nyari ke tempat lain. Kita bakal ke Kota Lama melihat lorong bawah tanahnya dan mencari apakah ada atau enggak di sana. Mana guys? Yuk, let's go. Panas bre. Dapatkan properti terbaik Anda hanya di oki.com. Nah, ini adalah ruko yang bakal disewakan. Dan ini adalah store dari sepatu-sepatu lokal yang banyak dicari, guys. Namanya tuh Sneaker Zone. Kita bakal masuk ke tokonya Sneaker Zone dan kita bakal lihat artikel Ardiles apa aja sih yang ada di sini. Apakah ada Blockbeat? Apakah ada Studebaker? Kalau ada Blockbeat, gue bakal coba bandingin. Kalau nggak ada, kita bakal lihat artikel-artikel lain yang ada di Sneaker Zone Semarang ini. Let's go. Yang pertama kita harus highlight adalah Coventry 2.0 yang peach pink. Itu namanya peach pink lah, pink beach, betul. Ini, aduh ya Allah, gemes banget warnanya, anjay. Ini tuh Coventry 2.0 yang gue lihat kemarin waktu di launchingnya Ardiles dan udah dirilis juga di reseller Ardiles begitu. Colorway-nya ini loh ganteng banget. Terus ada yang hitam juga nih. Ini udah, ini mah couple sih. Ceweknya pakai ini, cowoknya pakai ini. Nah kalau kalian beli Ardiles di toko Sneaker Zone, kalian bisa dapetin banyak potongan lah, mulai dari 50.000 bahkan sampai ada yang 15%. Terus kita coba lihat artikel lain yang bagus apa ya. Selain lini lifestyle-nya, terus ada juga lini performance, yaitu di bagian basketnya. Ini ada Speedy Widdy Thunder Speed 1.5 kalau aku nggak salah yang ini tuh. Ini ada yang warna krem, terus ada yang warna, ini warnanya kayak Gundam, anjay. Keren banget loh. Selain Speedy Widdy, ada juga Allegro, terus ada juga Maverick. Nah, seperti biasa, mereka ini punya diskon di beberapa lini artikel dari Ardiles. Gitu aja. Next kita bakal coba lihat yang trail run-nya nih. Nah ini dia limit terakhir yang harus kita highlight, yaitu trail run-nya guys. Ini Gerbera 2.0. Apa bedanya sih bang sama Gerbera yang cross jumper? Sudah jelas dari midsole-nya beda. Ini tingkat firmness-nya juga beda nih. Cross jumper ini lebih firm dan lebih rigid. Sedangkan yang si Gerbera 2.0 ini tuh sedikit lebih fleksibel. Ditambah dia tuh punya carbon plate. Ini nggak tahu ya, carbon plate-nya apakah full atau cuman berfungsi sebagai shang aja di bagian sini untuk ngejaga si lateral stability-nya. Nah itu dia. Terus dari segi upper juga udah kelihatan beda. Gerbera 2.0 ini uppernya lebih breathable kalau kita bandingin sama cross jumper. Dan kalau dari segi bobot, Gerbera 2.0 ini lebih ringan kalau dibandingkan dengan cross jumper. Ini mah tinggal preferensi warga aja sih, mau beli yang mana gitu. Apakah cari yang lebih durable, cuman minusnya dia lebih kaku, lebih firm dan kurang breathable, atau cari yang super breathable terus lebih empuk juga, bisa langsung pilihnya yang Gerbera 2.0 dan tetap ada diskon-diskonnya seperti biasa. Kerja bagus. Gokil. Gokil ya? Cuman yang jadi minusnya adalah Ardiles ini Blockbeat belum masuk nih. Ardiles Blockbeat ini belum masuk nih. Bahkan yang Studebaker yang dipakai kameramen pun ini belum masuk. Ini karena 1.5 ya. Yang udah ada di pasaran itu yang
tipe pertamanya. Jadi gue nggak bisa ngebandingin nih Blockbit yang udah gue pakai sejauh 100-an kilometer sama yang masih baru nih. Warga bisa main ke Sneaker Zone yang ada di Semarang, kalau warga ini lagi main di Semarang atau kebetulan warga Semarang langsung. Ditambah di Sneaker Zone juga banyak diskon-diskon juga, bisa warga pilih, dan yang penting artikelnya juga banyak sih. Kayaknya habis ini kita coba makan siang dulu. Makannya di mana ya? Ada rekomendasi nggak? Coba tulis di kolom komentar. Kapan lagi kesini? Nah, di toko yang kedua yaitu gue sampai di Arfad Store Semarang yang di Jalan Gajah Mada. Betul. Nah, gue pengen coba lihat koleksi apa aja sih yang ada di dalam toko Arfad Store ini gitu. Apakah sudah ada Ardiles Blockbit atau belum? Karena tadi saya lihat di toko-toko lain belum ada juga gitu. Apakah ada Studebaker juga? Nah, kita coba langsung masuk aja. Let's go. Nih, artikel yang pertama yang harus gua highlight adalah ini. Apa sih namanya tadi? Drive 2.0. Nah, si Drive 2.0 ini bisa dibilang jadi gacoan di lini running tipis-tipis gitu loh. Apalagi bisa dipakai buat jalan juga, melihat dari midsole-nya ini yang tebel banget ya, gitu sih. Gue juga udah sempet nyobain waktu di launchingnya Ardiles, dan emang Drive 2.0 ini gak tau ya, rasanya kayak lebih enak dipakai jalan Drive 2.0 ini deh kayaknya. Nah, tapi dari semua warna, kalau menurut gue yang pasti bakal laku itu pasti full black. Kalau enggak yang suka mencerang-mencerang pasti ini, atau yang kalem-kalem pasti yang ini. Nah, itu dari lini performance yang bisa dibilang sebenarnya walking juga ya. Terus ada juga Coventry seperti biasa, ada yang pink beach, ada yang full black, ada yang full white, sama yang silver metallic. Kalau yang ini kita udah pernah bedah. Terus yang paling rame dari lini lifestyle sneaker-sneakerannya yaitu Evolve. Evolve tuh warnanya banyak banget ya. Evolve, Clovis, terus ada juga ini Elmore. Nah, kalau Elmore di tahun kemarin tuh gue merekomendasikan ini sebagai walking shoes dari Ardiles yang enak banget. Pertama, karena ringan. Yang kedua, karena si midsole-nya ini cushion, tapi dia nggak cepet buat kempes gitu. Ngerti gak sih? Kayak ini tuh enaknya di ringannya, di breathable-nya, sama di si midsole cushion-nya ini. Cuman minusnya emang ini di bagian outsole-nya aja. Nah, dan yang terakhir yang harus gue highlight ini sebenarnya ini guys, dari seri running-nya. Ardiles Sense Pro yang pertama dan juga Sense Pro yang kedua. Ini race shoes-nya dari Ardiles yang paling gacor guys. Dari Sense Pro 2 ini semuanya full pakai carbon plate. Sense Pro 1 juga udah pakai carbon plate ya. Terus selain Sense Pro 2 juga ada Sense Pro Urbit. Nah, ini juga sama-sama pakai plat karbon, cuman bedanya apa bang sama yang Urbit sama yang Pro 2? Kalau yang Urbit ini bisa dipakai race day, cuman buat yang pace-nya nggak terlalu kencang. Sedangkan yang ini lebih dipakai buat yang pro aja begitu. Kalau kalian butuh sepatu Ardiles dan pengen lihat artikel-artikelnya, bisa langsung datang aja ke Arfad Store di Jalan Gajah Mada. Oke, karena Arfad Store itu ada 2 di Semarang. Di Jalan Gajah Mada sama satu lagi di mana gue lupa. Gitu. Search aja di Google Maps dan jangan lupa lihat-lihat artikelnya atau langsung beli online aja. Oke? See you. Nah, lagi-lagi kita coba. Jujur, ini gue baru lihat ternyata di Semarang ada Masjid Agung Jawa Tengah. Gede banget sih, emang sih. Dan arsitekturnya juga gokil lah ini. Gokil luar biasa. Terus yang menarik dari MAJT ini adalah dia punya payung yang ada di masjid di Madinah. Gue nggak tahu persis apakah ini beneran masih berfungsi atau enggak, dan si payungnya ini apakah beneran efektif atau enggak gitu. Tapi kalau dilihat dari sekilas ya, ini gokil parah sih. POV gue ngelihat masjid gede banget. Selain arsitekturalnya yang luar biasa gokil, warnanya ini dominan krem, merah bata, dan juga dikasih warna ungu. Nih kompleknya luas banget sih. Terus dia juga punya beberapa gedung. Ada gedung B itu Office Hall, terus ada gedung A itu Convention Hall. Nah, mungkin sih gedung-gedung ini tuh bisa dioperasikan untuk hal-hal yang berbeda. Dan ini adalah masjid utamanya. Gokil gede pisan bre, asli bre. Tapi yang harus gua highlight dari masjid ini sebenarnya, karena ini kan
posisinya kurang strategis ya kalau dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di kota Semarang. Ini tuh rada ke dalam dari kotanya Semarang gitu. Terus dia ini kan besar banget gitu ya. Masjid ini harusnya diberikan perhatian lebih oleh pemerintah pusat Semarang karena mengingat tempatnya yang sangat besar begitu. Jadi biaya perawatannya, maintenance-nya pasti juga luar biasa besar. Nggak mungkin cuma ngandelin dari infak ataupun sedekah dari warga ataupun yang lain-lain gitu. Pasti harus ada APBN yang digelontorkan untuk menjaga agar si Masjid Agung Jawa Tengah ini tetap beroperasional dengan baik gitu dan tetap layak untuk dikunjungi oleh masyarakat. Kalau di Jabar kan ada Al-Jabar, kalau di Jateng ada MAJT, tapi Al-Jabar masuknya Masjid Agung Jawa Barat nggak sih? Dilarang bersandar, tapi di gereja. Di sini mah nggak apa-apa. Bersandar kepada pemerintah. Oh ya, gue udah sampai di Kota Lama Semarang. Dan ini tuh first impression gue kesini tuh kayak bejir lah. Bahkan sampai ke jalanannya juga masih bisa dipakai oleh para pengendara begitu. Tapi mungkin kayaknya ada hari-hari di mana Kota Lama ini ditutup untuk kendaraan umum gitu. Tapi walaupun kendaraan umumnya banyak, tapi nggak macet karena tidak ada parkir liar begitu. Ini gue dapet mitos ya, katanya kalau di Kota Lama Semarang ini tuh ada sebuah terowongan yang saling menghubungkan di antara gedung-gedung besar yang ada di Kota Lama ini. Tapi itu kejelasannya masih belum ada fakta konkret gitu. Dan kabarnya lagi, si terowongannya itu ternyata bisa nyambung juga sampai ke Lawang Sewu. Lawang Sewu, terus stasiun apa gitu gue lupa, terus sama gedung-gedung yang ada di Kota Semarang sana. Dan itu pada masa penjajahan Belanda itu digunakan oleh para pejuang di Semarang untuk meraih kemerdekaan Indonesia, guys. Gokil sih. Tapi untuk si terowongannya itu masih misterius ya, masih dalam bentuk mitos karena belum ada fakta yang konkret. Dan setelah gue lihat-lihat ya, ternyata di Kota Lama Semarang ini banyak sekali bangunan-bangunan tua yang digunakan sebagai tempat wisata kuliner begitu. Bandung juga banyak, cuman Semarang lebih banyak dan lebih besar gitu. Gila bre, Semarang ini gede banget sih. Gitulah. Kita coba keliling dulu ya. Kita coba keliling di daerah sini dan kita lihat bangunan-bangunan apa aja yang menarik di Kota Lama. Let's go. Ini gue udah ada di soto ayam khas Kudus Mbak Lin. Nah, seperti biasa, tiap kali gue ngelewatin ke Semarang, pasti berhentinya di sini dan makan sotonya. Jujur, gak tau kenapa gue ngerasanya kayak soto ayam khas Kudusnya Mbak Lin tuh enak banget bro. Bahkan originalnya tanpa ditambahin apapun itu udah enak. Ditambah, kalian harus cobain sate kerangnya bro. Sate kerangnya dan sosis Solo itu oke banget. Selain itu, harganya juga masih sangat affordable. Gua makan berdua aja cuma 77.000. Udah terhitung kenyang banget. Luar biasa emang soto ayam khas Kudus Mbak Lin. Di Semarang itu kayaknya menurut gue yang terbaik sih. Kalian harus datang ke sini. Setelah kita makan siang, kayaknya kita bakal coba ke mall-mall lagi yang ada di Semarang. Kita bakal lihat dan mencari bazar sepatu KW yang ada di sana. Apakah masih ada? Apakah ada yang baru atau tidak? Kita let's go lagi. Go. Ini adalah mall kedua, yaitu Tentrem Mall. Ini tuh sebenarnya mewah banget ya, mewah banget. Cuman sayangnya di sini store-nya nggak banyak dan store-nya nggak banyak. Terus event bazarnya pun kayaknya baru dibuka nanti di hari Minggu deh. Nah yang di bawah itu. Dan akhirnya kita di Tentrem 2 nggak ketemu ada bazar. Bahkan toko sepatu pun kita nggak nemu loh di sini. Kita lanjut ke mall berikutnya. Nih gue baru masuk ke Tentrem Mall, langsung disambut beginian. Akuarium raksasa bre. Dan itu lihat ini arwana. Cir, ikan bawal lagi gede pisan. Lebih gede dari jengkal abi anjir, lebih gede. Cir, eta nu dihandap gue gede pisan eta. Buat si ikan arwananya aja ya, itu ukurannya kayaknya sekitar paha gua nih. Lebih gede nih, segini nih. Wah, gila bre. Gede pisan, panjangnya baru nih segini. Kayaknya panjangnya sekitar 1,2, 1,3 deh.
panjangnya ya? Gila ya, gede banget. Gila. Nah, ternyata bukan ikan arwana guys, tapi arapaima atau pirarucu paice. Pantesan gede banget. Merupakan jenis air tawar terbesar di dunia yang berasal dari tropis Amerika Selatan. 3 meter 200 kilogram. Merupakan salah satu ikan yang juga dilindungi oleh negara. Waduh, kok ada di sini? Oh ya, ini kan tentara punya negara kali ya. Nih gua udah ada di DP Mall Semarang. Dan ini tuh mallnya gede banget bre. Si store-store-nya banyak. Tadi tuh ada banyak brand-brand sepatu juga. Terus ada beberapa reseller sepatu juga di sini. Retailer ya maksud gue ya. Terus pas gue lihat ternyata ya emang aman-aman aja gitu. Bazarnya juga nggak ada yang mencurigakan. Jadi kalau menurut gue ya DP Mall ini aman lah. Dari segi store-nya juga sudah pasti original dan tidak ada kecurigaan kalau misalkan ada yang ngejual sepatu KW di sini. Sip, gitu aja. Berarti dari 3 mall ini nggak ada sama sekali yang ngejual sepatu KW. Aman. Oh ya, untuk 3 mall yang gua datengin di Semarang ini semuanya approve lah. Aman. Oke, gue udah sampai hotel lagi. Capek bro. Terus tadi juga apa ya? Rada hujan. Dan tadi kita sampai hujan-hujanan loh di beberapa titik gitu. Untungnya pas sorenya kita ke mall-mall terakhir yang di deket sini. Ini harus gue highlight duluan. Sialan. Gue beli cookies segede gini. Tebak harganya berapa? Satunya 8.000. Nggak masuk akal, cookies beginian doang 8.000. Kue balok di Bandung paling mahal yang pernah saya makan, harganya cuma 7.000. Tolong lah, ini cookies beginian doang 8.000, di Bandung 5.000 paling mahal. Scam. Terus tadi juga gue sempet jajan ke Indomaret. Kita beli beberapa lah jajanan buat di sini. Ada ini, terus ini juga udah dibuka sama kameramen, parah. Terus beli air juga dan beberapa perlengkapan buat besok. Oke, overall berarti tadi tuh kita ke 3 mall. Gak ada satupun mall yang ngejual bazar sepatu KW. Bahkan retailernya pun kita bisa berani kalau itu approve dan aman untuk dibeli. Terus selain ke mall-mall, kita juga mampir ke 2 toko reseller atau store yang ngejual sepatu lokal yang ada di Semarang, yaitu Arfat Store sama Sneaker Zone yang ada di Semarang. Dua-duanya punya koleksi yang banyak dan harganya juga ternyata jauh lebih murah begitu. Buat warga yang lagi ada di Semarang atau lagi mampir ke Semarang dan pengen beli sepatu lokal, bisa langsung mampir aja ke mereka. Meskipun tadi saya sudah datang dan ternyata Blockbeat masih belum ketemu. Kayaknya Blockbeat belum rilis juga deh, tapi kita udah pakai dan kita coba jalan kaki sejauh mungkin begitu. Dan terakhir kita juga main ke Lawang Sewu sama ke Kota Lama begitu. Karena waktunya udah malam jadi nggak sempet main ke tempat-tempat lain, karena kalau terus-terusan dibawa main kita bisa pulang jam 10 nanti. Dan sebelum gua tutup, gua pengen ngejelasin dikit kalau ternyata banyak banget stigma yang berubah dari diri gua gitu. Bahkan mungkin pikiran gua tentang dunia ini mulai berubah sedikit demi sedikit. Tapi yang jelas Room menurut saya banyak pikiran yang berubah dari gua, mulai dari pikiran awal-awal yang kayaknya nggak bakal nyampe, ternyata nyampe juga. Terus akhirnya gue harus mulai berstrategi untuk bisa sampai ke titik tertentu gitu dengan cara apapun, dan akhirnya mengelola mental juga. Terus akhirnya karena emang ada hukuman, gue akhirnya bisa memberi ke orang-orang yang membutuhkan, dan gue melihat ekspresi mereka ini berubah lebih menyenangkan dan lebih bahagia. Itu sesuatu yang menarik buat gue. Hal inilah yang bikin gue merasa kalau sebuah perubahan itu emang harus dilakukan. Karena ketika lo merasa stagnan dengan dunia ini, ya lo harus melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Dan by the way, kalau beberapa tahun kemarin itu gue cuma kerja office hour dari jam 8 sampai jam 6, atau mungkin extend sampai jam 9 atau jam 10. Dan gue tiba-tiba selama 22 hari ini gue dipaksa untuk kerja non-stop. Entah itu syuting, mikirin makeup file, jalan, fisik, kreatif, dan lain-lain sebagainya. Itu sesuatu yang rada kaget sumpah. Karena seperti apa katanya Timothy Ronald, ini saya menyambung saja ya. Timothy Ronald pernah bilang kalau orang yang nge-gym itu
Sedangkan orang yang pintar badannya jelek. Nah di sini gue dipaksa untuk bisa melakukan fisik sekaligus kreativitas secara langsung. Gak tau gue harus bilangnya kayak gimana, tapi ini adalah konsekuensi dari sebuah perubahan untuk terus berkembang gitu. Mungkin sama lah kayak sepatu Ardiles yang lagi gue pakai dan gue coba gempur ini gitu. Mereka kan sudah berdiri dari tahun 1950-an gitu, dan sempat redup di tahun-tahun berapa ya, gue lupa. Tapi akhirnya karena emang ingin terus berkembang, terus ingin keep up, akhirnya brand Ardiles ini mulai melihat tren, membaca, dan akhirnya menstrategikan agar si Ardiles ini bisa terus keep up dan terus berkembang, akhirnya bisa terus dilihat oleh masyarakat. Sampai akhirnya dengan strategi-strategi itu Ardiles bisa terus keep up dengan Gen Z, bisa terus keep up dengan milenial, bahkan tetap dikenang oleh kalangan-kalangan yang sebelum milenial begitu. Karena brand Ardiles ini cukup legend lah dengan segala sejarahnya dan pencapaiannya gitu. Ini mah sedikit kutipan bijak aja ya dari gue. Perubahan itu adalah sesuatu yang emang sudah mutlak harus dilakukan seorang manusia gitu. Entah itu dengan apa yang gue lakukan ataupun dengan apa yang dilakukan oleh Ardiles, semuanya itu emang harus dilakukan gitu. Namanya juga kita hidup di dunia, kita harus terus bergerak. Kalau diem jadinya kayu. Kalau kata Coki Muslimah, dead wood, hey. Karena dengan kita ingin terus berkembang, artinya kita terus improve dengan perkembangan zaman begitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang berhenti dan tidak berpikir maju ke depan. Gila, ini sok bijak banget gua. Oke, kayaknya itu aja penutup dari episode berapa ya? Episode 8, tapi race day di Semarang. Mudah-mudahan gue bisa selamat sampai Surabaya dan tetap sehat. Dan buat warga yang sudah nonton, tetap terus tonton Jalaton Series ini. Dan jangan lupa buat tonton juga live streaming kita setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Bahkan ada extend di beberapa hari gitu. Dan kalau warga pengen challenge gue apapun, bisa langsung klik link aja yang ada di deskripsi. Atau bisa langsung scan barcode di sebelah sini atau sebelah sini. Gitu aja, gue Oki pamit undur diri. Setelah ini gue bakal coba bersih-bersih lagi dan istirahat buat jalan besok lagi. See you, adios.